Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rita Wulandari dari Karanganyar. Pagi hari ini saya akan menyampaikan manfaat propolis bagi penderita penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Teman-teman, jadi untuk penderita DM atau penyakit kencing manis ini secara medis mereka dinyatakan tidak bisa sembuh, tetapi kadar gula darahnya bisa terkontrol kalau rutin konsumsi obat dan juga mengatur pola hidupnya. Nah, di sini propolis atau yang biasa saya berikan kepada para pasien saya adalah British Propolis. Itu saya berikan kepada para pasien yang sudah ada keluhan-keluhan. Selain kadar gula darahnya sulit turun, mereka juga mengeluh di kedua kakinya. Kadang telapak kakinya terasa tebal, gedibel, kadang jimpe-jimpe, kadang sampai dengkulnya nyeri. Bahkan untuk berjalan, menginjak sesuatu tidak terasa, sehingga bisa timbul komplikasi luka di kedua kakinya. Nah, di sini propolis sangat pegang peran penting untuk penderita DM tersebut. Selama ini pasien kencing manis atau DM ini tidak pernah saya suruh hentikan obat. Jadi obat medis tetap dikonsumsi rutin. British Propolis sebagai suplemen kesehatan yang bisa membantu memperbaiki kondisi kesehatannya, bisa mempercepat turunnya kadar gula darah, dikonsumsi 1 jam setelah minum obat medis. Nah, di sini dari hasil pengamatan saya kepada para pasien yang rutin konsumsi obat medis dan British Propolis, yang paling pertama kali saya peroleh adalah keluhan-keluhan di kedua kaki itu hilang. Jadi yang tadinya kaki jimpe-jimpe, rasa gedibel, terasa panas, kedua kaki berat, dengkul nyeri, itu bisa sembuh, bisa hilang. Pasien merasa nyaman, tidurnya nyenyak, sehingga timbul rasa bahagia karena tidak merasa menderita lagi. Nah, di sini tetap saya motivasi untuk konsumsi BB secara rutin, ditambah dengan obat medisnya tidak boleh dihentikan dan pola makannya harus dikendalikan. Dari hasil pengamatan saya juga, pasien yang manut peraturan yang saya tetapkan, hasilnya Masya Allah luar biasa. Kadar gula darahnya juga cepat turun, sehingga dosis obat medis secara bertahap bisa saya kurangi. Dosisnya saya turunkan, jenis obatnya juga saya kurangi. Lama-lama mereka hanya konsumsi 1 jenis saja yang sering, yaitu metformin sehari sekali 500 mg sesudah makan, hanya itu. Lainnya bisa dihentikan dan pasien juga tetap nyaman. Akan tetapi tidak semua pasien itu bisa manut pada saya. Mereka ada juga yang nekat konsumsi apa yang diinginkan, jadi pola makannya tidak terkendali, dan ini dampaknya memang mereka tetap merasa nyaman dengan konsumsi British Propolis, tetapi kadar gula darahnya sulit turun. Jadi perlu diperhatikan sekali, walaupun minum obat medis, walaupun konsumsi British Propolis, tetapi pola hidup tetap harus dijaga. Pola hidup yang perlu diperhatikan, yang pertama pola makan. Perhatikan 3J. J yang pertama adalah jadwal minum atau jadwal makan. Untuk jadwal makan harus diperhatikan bahwa penderita DM atau kencing manis ini sehari minimal makan 3 kali. Jadi tidak boleh jarang makan. Puasa itu hanya bagi mereka yang memang kadar gula darahnya tidak terlalu tinggi. Untuk mereka yang kadarnya sangat tinggi tidak boleh puasa. Jadi harus konsumsi atau makan secara teratur dengan jadwal yang teratur. J yang kedua adalah jumlah yang dikonsumsi. Jadi apapun yang dimakan itu ada batasannya, harus dibatasi. Tidak boleh seenaknya sendiri, mentang-mentang enak dimakan maka makan sebanyak-banyaknya. Ini tidak boleh, harus dibatasi. J yang ketiga adalah jenis yang dimakan. Nah, untuk jenis ini
tetap pilihlah makanan yang tidak manis. Ada 3G yang harus dikurangi, yaitu gula, garam, dan gorengan. 3 hal ini harus betul-betul diperhatikan, harus sangat dibatasi, harus sangat dikurangi. Selain pola makan, yang harus diperhatikan lagi adalah pola istirahat. Istirahat harus cukup, tidak boleh begadang. Jam 10 malam harus sudah tidur, maka jadwal istirahat harus bisa diatur. Siang juga harus bisa istirahat minimal setengah jam, ya maksimal 1 jam. Jadi untuk istirahat siang itu tidak usah terlalu lama. Kemudian untuk bangun pagi tetap saya sarankan ya, jadi mereka yang mau sholat tahajud bagus sekali. Bangun di jam 3 pagi itu sangat-sangat bagus, apalagi melakukan sholat tahajud. Itu akan membuat hati tenang, kesehatan juga prima. Nah, selain tadi ya 3G yang harus dihindari, yang lebih diperlukan lagi adalah banyak konsumsi air putih hangat. Yang hangat jangan yang dingin, yang hangat. Ini sangat membantu mempermudah aliran darah lebih lancar. Kemudian yang harus diperhatikan adalah mereka yang menderita DM dengan komplikasi, misalnya sudah ada luka di kaki, sudah terjadi ulkus atau gangren. Nah, British propolis itu ternyata bisa mempercepat keringnya luka. Dengan selain dikonsumsi juga diteteskan langsung pada luka. Itu sudah terbukti banyak ya pada beberapa pasien saya yang punya luka, dengan ditetesi British propolis secara rutin dan konsumsi secara rutin, itu ternyata hasilnya lebih cepat sembuh, lebih cepat kering lukanya. Selain itu yang harus diperhatikan lagi adalah dosis atau cara minum British propolis. Untuk mereka yang menderita DM tanpa komplikasi, konsumsi British propolis cukup sehari 2 kali. Tetapi kalau sudah ada komplikasi, minumlah sehari 3 kali, 1 jam sesudah minum obat medis, 1 jam sesudah makan. Nah, di sini dosisnya berapa? Ini aturan secara umum untuk British propolis, 1 tetes mewakili 10 kg berat badan. Ini untuk mereka yang dewasa muda, belum lansia. Nah, untuk yang sudah menderita lansia bisa dikurangi lagi, 1 tetes bisa untuk 15 kg berat badan. Dengan konsumsi obat secara rutin ditambah konsumsi British propolis dan juga mengatur pola makan, mengatur pola hidup, selalu berpikir positif, selalu smile atau tersenyum, dan selalu optimis bahwa penyakit DM ini bisa kita kendalikan. Insya Allah kesehatan kita akan terjaga walaupun terdiagnosa sebagai penyandang DM. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.